لساني نور وشفاعة يهديني إلى الحق سماعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kisah Para Wali. Video ini disiarkan oleh Quran Sholawat Channel. Jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang masih belum subscribe. Untuk yang sudah subscribe, jangan lupa klik suka, komentar, dan bagikan. Dengan menceritakan kisah-kisah para wali, semoga Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita. Amin amin ya robbal alamin. Hadratil Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember terkenal doanya yang mustajab. Beliau berkata, "Du'ai yasbikul barq, doaku mendahului petir yang menyambar." Guru sekumpul menjuluki beliau sebagai Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia. Dulunya Habib Soleh sering mengikuti pengajian Kiai Haji Ahmad Kusyairi di Tanggul. Tetapi setelah tanda-tanda kewalian Habib Soleh mulai nampak, Kiai Haji Kusyairi lah yang mengaji kepada Habib Soleh. Awal perjalanan suluk beliau dimulai ketika bertemu Nabi Khidir di stasiun Tanggul Jember. Diriwayatkan beliau uzlah selama 3 tahun. Kemudian beliau berangkat haji setelah mendapat isyarah dari datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengunjunginya di Madinah. Sepulang dari haji beliau kaget melihat rumahnya yang sederhana telah dipugar dan diperbaiki oleh masyarakat. Dengan sedikit menyesal beliau mengatakan, "Padahal di rumah itu saya sholat berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu." Beliau khalifahnya Al-Qut Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Habib Abu Bakar sendiri yang memakaikan imamah di atas kepala Habib Soleh yang mulia. Wirid harian beliau adalah Dalailul Khairat dan beliau merasakan kelezatan setiap mengamalkannya. Nasihat yang paling sering beliau sampaikan adalah agar berbakti kepada orang tua, menjaga sholat jamaah 5 waktu, dan mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan membaca Quran. Para wali yang sezaman dengan beliau, seperti Habib Husain bin Hadi Probolinggo, Habib Ali Kuitang, Kiai Hasan Genggong, Mbah Malik bin Ilyas Purwokerto, Kiai Hamid Pasuruan, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu, Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah, dan lain-lain. Seluruhnya mengakui ketinggian makom beliau. Sampai Kiai Hamid Pasuruan dulu sering berpesan kepada murid-muridnya, kalau berpergian ke arah timur hadiahkan Al-Fatihah untuk Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kalau berpergian ke arah barat hadiahkan Fatihah untuk Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus luar Batang. Beliau Habib Soleh saat menjamu tamu tanpa pandang kelas. Semuanya dilayani dengan baik dan ramah. Bahkan beliau sendiri yang menimba air dari sumur untuk keperluan tamu-tamu. Ketika para tamu tidur nyenyak, Habib Soleh dengan sabar mengelilingi mereka dan meletakkan obat nyamuk bakar, agar semua tamu terhindar dari gigitan nyamuk. Saat fajar menyingsing, beliau memberi makan kambing dengan kulit pisang. Bahkan ikan di kamar mandinya pun tak luput dari perhatian belas kasihnya. Termasuk semut yang ada di kediaman mulianya tak lepas dari perhatiannya dengan taburan gula sebagai makanannya. Beliau sangat luar biasa kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah. Peninggalan Habib Soleh yang masih dirasakan berkahnya oleh banyak orang sampai sekarang adalah sholawat mansub. Berikut sudah kami rangkum beberapa karomah yang Allah berikan kepada Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Yang pertama, beliau mengobati putri Raja Saudi. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Makkah adalah ulama besar yang jadi rujukan hampir semua ulama pada masanya. Beliau juga salah satu penasehat Raja Saudi. Saat itu, Raja memiliki anak cacat sejak lahir. Anak itu tidak punya lubang dubur, karena lubang duburnya ada di pinggang. Tentu saja, sang raja sudah datang ke pengobatan di mana saja, tapi hasilnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Sayyid Alawi menyarankan agar sang raja mengundang seorang Habib penuh karomah dari Indonesia yang bernama Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau akrab disapa Habib Soleh Tanggul. Sang raja akhirnya mengirimkan utusan untuk meminta Habib Soleh Tanggul berkenan datang ke Arab Saudi. Habib Soleh akhirnya bersedia dan berangkat bersama utusan sang raja.
sang raja sudah menyiapkan jamuan istimewa kepada tamunya yang dikenal keramat ini. Sebelum bertemu langsung dengan raja, Habib Soleh ngobrol santai terlebih dulu dengan Said Alawi. Baru kemudian menghadap sang raja. Anak sang raja sudah duduk di kursi kebesarannya. Lalu disamperin anak itu, kemudian ditepuk-tepuk belakangnya sambil berkata, "Bihair ente, insya Allah bihair." Setelah mengucapkan itu, Habib Soleh berkata kepada Said Alawi Al-Maliki, "Ayo Habib, kita pergi dari sini, ana pingin ke tempat antum saja." Sang Raja Arab yang mendengar ucapan itu langsung berkata, "Iya Habib Alawi, inikah yang antum bilang Habib keramat itu? Tidak ada salam, tidak ada perbincangan, malah mau pergi begitu saja." Said Alawi tetap bersikap santai dan tenang saja. Selang beberapa saat, anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak. Lubang yang ada di pinggang ketutup berubah ke belakang sebagaimana manusia normal lainnya. "Oh iya, tadi belakang saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh." Akhirnya sang raja menawarkan satu peti berisi emas kepada Habib Soleh. "Simpan saja emasmu, ana lebih kaya dari ente. Kalau perlu ana yang kasih ente," jawab Habib Soleh. "Ya Habib Soleh, ana punya anak perempuan. Kalau mau putri ana, akan saya nikahkan denganmu, lalu antum aku beri jabatan tinggi di sini," kata sang raja. "Simpan saja putri ente, ana punya Syarifah di rumah. Ana gak butuh jabatan dari ente, ana sudah punya jabatan dari Allah," jawab Habib Soleh. Mendengar pembicaraan ini, Said Alawi Al-Maliki akhirnya menyarankan Habib Soleh agar mau menerima emas tadi. "Iya Habib Soleh, kita di Hadramaut punya saudara-saudara yang susah, ambil saja dan kasihkan kepada saudara-saudara kita di sana." Habib Soleh akhirnya menerima saran Said Alawi. Kemudian hadiah itu dibagikan kepada saudara-saudara di Hadramaut. Karena kisah ini, Habib Soleh Tanggul di Hadramaut sana dikenal sebagai Habib paling kaya di Indonesia karena sering membantu saudara-saudara yang ada di Hadramaut. Karomah beliau yang lain, yaitu kisah tentang mujarabnya doa beliau. Pernah di sebuah desa terjadi wabah penyakit ganas, yaitu ketika orang sakit sore harinya, keesokan paginya mati, dan bila paginya sakit, maka sorenya mati. Orang-orang menyebutnya penyakit pagebluk. Akhirnya ada seorang penduduk desa yang datang ke Tanggul membawa sebotol air agar didoakan Habib Soleh. Ajaib, setelah meminum air barokah dari Habib Soleh itu, ia langsung sembuh total dari penyakitnya. Berita kesembuhannya pun tersebar ke seantero desa. Keesokan harinya masyarakat desa sebanyak 3 truk datang ke kediaman Habib Soleh untuk meminta air barokah. Habib Soleh tentu kaget dan bingung. Ada apa orang sebanyak itu datang ke rumahnya? Setelah mengetahui maksud kedatangan mereka, Habib Soleh memanggil perwakilan penduduk desa itu. "Begini saja, di desa kalian ada danau?" tanya Habib Soleh. "Ada Bib." Habib lalu mengambil secarik kertas, menuliskan sesuatu, menggulungnya lalu berkata, "Ini kertas lemparkan di danau, nanti semua penduduk suruh minum dari situ." "Baik Bib," jawab mereka. Mereka lalu pulang dan melaksanakan apa yang diperintahkan Habib Soleh. Dan benar saja, semua penduduk yang minum dari air danau itu sembuh dan sehat walafiat. Tidak ada satupun yang mati oleh penyakit mengerikan itu. Lurah desa takjub sekaligus penasaran apa tulisan di balik kertas ajaib itu. Lalu ia pergi ke danau dan mengambil lagi kertas itu. Ia membukanya dan mencoba membaca tulisan yang ada di dalamnya. Ternyata, yang ditulis dalam kertas itu bukan raja-raja Arab atau semacamnya. Di situ hanya terdapat sebuah tulisan Latin yang berbunyi, "Selamat tinggal penyakit." Cerita karomah beliau yang lain adalah kisah tentang keberkahan foto Habib Soleh. Cerita ini pernah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul. Dulu, ada pecinta Habib Soleh di daerah Ampel, Surabaya. Dia sedang sangat membutuhkan biaya besar untuk kebutuhan keluarganya. Di rumahnya terpajang foto Habib Soleh Tanggul dan setiap ia melihat foto tersebut selalu bermohon kepada Allah dengan berkah Habib Soleh. Semoga ia mendapatkan uang yang ia butuhkan. Hal itu dilakukannya berkali-kali. Sampai pada akhirnya,
Habib Soleh didatangi oleh beberapa pejabat pemerintah utusan Adam Malik. Mereka datang membawa hadiah untuk Habib sejumlah uang yang banyak. Pada waktu itu Habib Soleh berkata pada para pejabat yang hadir di rumahnya, "Coba ambil uang yang kalian bawa sejumlah sekian juta, dan serahkan uang itu kepada Fulan yang rumahnya di daerah Ampel Surabaya. Bilang ini dari Habib Soleh Tanggul atas karunia yang Allah berikan untuknya. Hanya itu saja, selebihnya kalian bawa kembali." Waktu itu Habib Soleh meminta kepada putranya, yaitu Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid, untuk menulis alamatnya, dan surat kepada si penerima uangnya. Tidak lama utusan pejabat itu sampai di rumah orang yang dimaksud Habib Soleh, lalu menyerahkan uang tersebut sebagaimana arahan Habib. Orang tersebut jatuh tersungkur sambil berucap Alhamdulillah, barakah cucu Rasulullah. Lalu ia buka surat dari Habib Soleh yang isinya, "Uang ini yang kau butuhkan sebagaimana permintaanmu kepada Allah di saat memandang gambarku." Begitulah sekelumit kisah-kisah karomah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Semoga kita senantiasa mencintai beliau, dan bisa berkumpul bersama beliau kelak di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nantikan kisah-kisah karomah para wali yang lain di Quran Sholawat Channel. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa berikan komentar dan saran. Klik tombol subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan akhirnya, matur sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.